10 hari masa kampanye mulai dari Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, kemudian ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dan juga Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kemudian seperti apa catatan penting bagi ketiga paslon Capres-Cawapres selama kurang lebih 10 hari ini? Kita akan ulas pagi ini bersama Head of Cakra Data Muhammad Nurdiansyah dan juga ada pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat pagi Mas Dadan, selamat pagi Mas Burhan. Selamat pagi, Mbak Valencia. Selamat pagi, Mas Burhan. Pagi. Saya mau ke Mas Dadan terlebih dahulu. Mas Dadan, pemirsa, ini di tangan saya ada rilis dari Cakra Data. Judulnya Bedah Gaya Kampanye Paslon Pilpres 2024, periode bulan November, 28 November sampai dengan 7 Desember 2023. Diambil dari media sosial dan tingkat akurasinya adalah 92%. Mas Dadan, dari rilis Cakra Data ini, paslon mana yang hasil kampanye 10 harinya punya tren positif paling besar persentasenya? Yang mana, Mas? Baik, terima kasih Mbak Valencia atas kesempatannya. Ya, berdasarkan temuan dan analisis dari kami di tim Cakra Data melalui teknologi digital media monitoring, kami memotret sejak awal dibukanya masa kampanye sejak 28 November hingga tanggal 7 Desember kemarin, kita coba menganalisa lebih mendalam terkait dengan bagaimana tren perbincangan mengenai pasangan Capres-Cawapres menjelang Pilpres tahun 2024 mendatang. Dari ketiga pasangan ini memang sosok pasangan kubu 02 Prabowo Gibran ini mendapatkan sorotan dengan tingkat jumlah percakapan ataupun juga total mention yang begitu besar di antara kedua pasangan lainnya, baik itu Ganjar Mahfud maupun juga Anies Muhaimin, sebanyak 699.000 percakapan. Nah, namun di sisi lain juga bahwa ini tidak menjadi garansi bahwasannya tingkat percakapan ataupun juga popularitas digital yang begitu tinggi terhadap pasangan kubu 02 ini menjadi berdampak baik juga terhadap sorotan opini-opini yang menyoroti terhadap masing-masing kandidat capres cawapres ini. Karena kalau kita lihat lebih mendalam dalam konteks sentimennya, justru walaupun pasangan kubu Prabowo Gibran ini mendapatkan tingkat percakapan atau popularitas digital yang sangat tinggi dibandingkan dengan kedua pasangan capres cawapres yang lainnya, tapi justru sentimen negatif yang disoroti warganet terhadap pasangan ini justru lebih banyak dengan persentase sentimen negatif sebanyak 31%. Nah, hal ini tentu saja berkorelasi dengan berbagai macam aktivitas giat-giat kampanye yang dilakukan selama periode tanggal 28 November hingga tanggal 7 Desember kemarin. Di mana kalau kita lihat memang sorotan opini warganet menyoroti terhadap sentimen negatif di kubu 02 Prabowo Gibran ini adalah atas minimnya kehadiran ya dalam berbagai macam forum-forum publik, dan juga warganet menyoroti masih minimnya juga tentunya kegiatan-kegiatan giat kampanye yang dilakukan oleh kubu 02. Baik. Lalu juga ada salah satu minim hadir di forum-forum publik, jarang datang di diskusi publik. Ini membuat salah satunya jadi faktor kalau yang punya sentimen negatif jadi banyak juga ya Mas ya untuk paslon Prabowo dan juga Gibran. Saya mau tanya ke Mas Burhan. Mas Burhan, setelah kita lihat karena Prabowo dan juga Gibran kan ini banyak menyampaikan gimmick-gimmick seperti gemoy, kemudian katanya itu disukai oleh milenial dan Gen Z. Tapi ternyata sentimennya malah negatif. Kalau Mas Burhan melihat hal ini bagaimana? Ya, memang kalau kita amati ya, 10 hari terakhir kampanye, pasangan nomor 2 relatif jarang menghadiri diskusi-diskusi publik yang digelar oleh beberapa pihak. Beberapa di antaranya mereka hadir tetapi tidak berpasangan sekaligus. Dan mungkin benar di media sosial, khususnya X ya, atau Twitter, sentimen negatif terhadap pasangan nomor 2 lebih kelihatan. Tetapi lagi-lagi yang perlu kita tanyakan ada dua. Yang pertama, mengapa pasangan nomor 2 relatif jarang menghadiri diskusi atau undangan publik? Apakah ini sebentuk kepercayaan diri yang berlebih? Ataukah mereka merasa bahwa debat-debat semacam itu tidak punya kontribusi elektoral secara memadai? Apalagi kalau kita kaitkan dengan kenyataan bahwa baik Pak Prabowo maupun Mas Gibran sejauh ini masih aktif di posisinya masing-masing, tidak atau belum mengajukan cuti. Pak Prabowo masih sebagai Menteri Pertahanan, Gibran sebagai Wali Kota Solo. Nah, yang kedua, apakah ada dampak elektoralnya ketidakhadiran mereka dalam beberapa undangan acara-acara publik itu? Nah, sejauh ini kalau kita melihat data, pasangan nomor 2 ini masih on the track menuju kemenangan. Jadi jangan-jangan ada gap nih antara diskusi-diskusi publik tadi dengan elektabilitas.
Karena kalau kita lihat, ternyata elektabilitasnya masih di kisaran 45-47% dari semua lembaga survei yang kredibel. Jadi Oke, Mas Burhan. yang perlu kita pertanyakan, apa alasan mengapa publik masih memberi perhatian dan sekaligus ranking elektabilitas yang tinggi kepada pasangan nomor 2 ketika Mas Burhan, forum-forum Mas Burhan publik tadi mengatakan diantaranya elektabilitasnya tetap tinggi, tapi diskusi publiknya minim di antara 3 pasangan. Mungkin, apakah benar milenial dan Z itu lebih menyukai gaya politik riang gembira? Karena kalau dari Cakradata, ternyata Prabowo dan Gibran sorotan pernyataannya adalah politik riang gembira. Iya, Valen. Jadi kalau saya tidak tahu persis ya analisis kualitatifnya karena saya bukan Gen Z atau generasi milenial. Tetapi memang data menunjukkan di generasi Z dan generasi milenial, Prabowo Gibran unggulnya jauh gitu. Saya sendiri tidak tahu apa yang membuat Gen Z suka ya dengan Prabowo Gibran. Ada yang mengatakan sebentuk keberhasilan kampanye gimmick ya dengan kata-kata gemoy ya. Gemoy, betul ya saya menyebutkannya ya. Tetapi saya tidak tahu persis apakah anak muda cukup dipuaskan dengan gemoy begitu. Apakah mereka tidak menuntut lebih jauh terkait dengan gagasan apa yang ditawarkan oleh Prabowo Gibran? Ini kan menarik untuk diuji ya. Dan saya sendiri dari survei yang kita lakukan tidak punya jawaban yang konklusif berkaitan kita dengan tanyakan ke Mas Dadan. Mas Dadan, singkat saja Mas Dadan. Dari hasil survei Anda, apakah gemoy ini punya efektivitas luar biasa untuk anak muda, milenial dan juga Gen Z? Baik, nah ini mungkin kalau dari segi analisa kami lebih kepada bagaimana tren karakteristik ya para warganet ini dalam mengonsumsi terhadap beragam jenis-jenis konten yang mereka nikmati ataupun yang mereka konsumsi dalam kerangka media sosial. Jadi memang secara sederhana bahwa gimmick gemoy ini kan sebagai satu packaging ya yang dibangun oleh kubu 02 dalam hal ini Prabowo Gibran untuk bagaimana mendeliver lalu juga mempersonifikasikan mereka sebagai representatif lah yang cukup dekat dengan anak-anak muda. Dan yang memang kalau kita salah satu sorotan dari beberapa analisa riset yang kita lakukan, salah satu karakteristik yang diminati oleh para kalangan milenial dan juga Gen Z itu lebih kepada bagaimana pendekatan politik-politik entertainment ataupun juga politik-politik yang dikemas secara sederhana dan mereka mampu mengetahui secara secara mudah dimengerti seperti itu. Namun di sisi lain juga dari temuan kami ketika kita analisis lebih mendalam bahwa terdapat juga sebetulnya sorotan negatif terhadap pasangan di kubu 02 ini yang mana hal gimmick gemoy ini harapannya tidak serta-merta menjadi satu hal kunci sebagai gimmick yang diutamakan, dikedepankan dalam konteks kampanye, tapi seharusnya juga mampu diimbangi oleh berbagai macam pendekatan gagasan. Apalagi masing-masing kandidat pasangan capres-cawapres ini kan memiliki grand design maupun juga visi misi yang akan mereka bangun seperti itu. Nah harapannya bisa diimbangi oleh hal itu karena kami melihat juga bahwasannya tawaran dari kubu 02 juga terhadap aspek gagasan hal ini memang masih belum mampu ditonjolkan secara signifikan. Oke, jadi kalau menurut Mas Dadan ini bisa jadi representatif untuk Gen Z, milenial, tapi juga ada yang punya kritik. Dan makanya kalau kita lihat dari hasil surveinya, banyak juga yang punya sentimen negatif dari hasil kampanye Prabowo Gibran. Nah, pemirsa nanti kita harus jeda terlebih dahulu, kita akan bahas lagi. Ada pasangan yang dikatakan terjepit dilematis, ada juga pasangan yang dikatakan sebagai challenger. Bagaimana nanti hasil kampanyenya? Jangan kemana-mana, usai jeda tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.